Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk ta'lim malam ini kitab apa itu namanya Fathul Qorib dan kitab Mukasyafatul Qulub istirahat dulu. Akan dilanjut oleh Mau'izul Hasanah oleh Al-Habib Ahmad Zaki bin Yahya dalam rangka haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17. Kita niatkan hati kita untuk taklim kepada ahli baitnya Rasulullah Muhammad. Orang yang taklim kepada ahli baitnya Rasul ada jaminan husnul khotimah. Semoga kita yang hadir di sini husnul khotimah. Waktu kepada beliau Habibana al-Kiram dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati, kita cintai dan juga kita muliakan segenap para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para sepuh, para penisepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Hasan Basri, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Huda 2 Al-Jailani, yang kita doakan agar beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sehat yang afiah, Allah panjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan ini pondok diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan daripada santri-santri yang memberikan daripada ilmu-ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah berkahi anak keturunan beliau. Allah jadikan daripada anak keturunannya anak-anak yang salihin salihat, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Dan hadir juga di tengah-tengah kita yang insya Allah kita berharap menambah keberkahan kita punya majlis Al-Habib Ahmad bin Ibrahim As-Saggaf, dan juga Al-Habib Muhammad Al-Bagir Al-Kaf, dan segenap para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang mohon maaf Al-Fakir nggak bisa dembutin namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau. Kita doain mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, tuan-tuan guru kita, orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, agar senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan sehat yang afiah, panjang umur, istiqamah, agar senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkahi anak keturunannya, Allah jadikan anak keturunannya anak-anak yang salihin salihat, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita yang hadir pada malam hari ini di Pondok Pesantren Sirajul Huda 2 Al-Jailani, yang hadir, yang bawa niat, yang bawa hajat, mudah-mudahan niat kita, hajat kita yang kita yakinin dengan menyebut daripada nama para wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kabulin segala niat dan hajat-hajat kita. Allah terima daripada amal baik kita, Allah permudah segala urusan kita, Allah angkat daripada segala musibahnya, Allah berikan kesehatan yang afiah, Allah berikan keberkahan kepada keluarga yang kita tinggali di rumah kita. Mudah-mudahan pulang kita ke rumah kita masing-masing membawa daripada keberkahan ini majlis, sehingga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang senantiasa berdiri tegak di atas ajaran mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, majlis dimulai dari setengah 10 sampai sekarang jam setengah 12. Kata Kiai sampai jam 12 nggak boleh lewat, soalnya kalau lewat ceramahnya 2 hari, hari Kamis sampai hari
Jumat. Soalnya kalau menurut hitungan Arab mulainya malam, tapi kalau hitungan nasional jam 12 lewat udah masuk hari Jumat. Ini hari apa sekarang nih? Kamis. Jangan sampai Anda ceramah di Cikarang 2 hari, dan itu rekor tuh. Gak pernah kita ceramah 2 hari, biasanya paling ya 30 menit, 20 menit, 15 menit. Alhamdulillah ini malam kita kumpul lengkap, komplit, udah kamil, syamil ini perkumpulan. Ada baca Qur'annya, ada sholawatnya, ada daripada tahlil, tahmid, takbir, semua udah komplit. Ditambah lagi kita memperingati ataupun merayakan daripada hol guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yang kita yakinin beliau adalah wali min auliyaillah, yang mana wali min auliyaillah itu nggak mati. Para wali Allah itu kagak mati, mereka hidup, mereka itu hidup. Dan mudah-mudahan ini malam dijadikan oleh Allah perkumpulan yang mengikat kita kepada Tuan Guru sekumpul Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani, dan juga perkumpulan kita pada malam hari ini mengikat kita kepada Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan perkumpulan kita juga seperti yang tadi dikatakan di dalam maulid, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang kita baca adalah penghubung kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini majlis terhubung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendidik para sahabat-sahabatnya sehingga zaman yang paling terbaik adalah zaman Rasulullah dengan zaman para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu tersebut, tarbiyah tersebut turun menurun sampai mereka kepada para aulia Allah, para wali-wali Allah. Mereka membawa daripada ilmunya Rasulullah, mereka membawa daripada sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa daripada segala sesuatu kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada majlis ataupun perkumpulan yang di situ mereka mengikat dirinya kepada para aulia, maka nanti kemungkinan besar ketika di hari kebangkitan kita berada bersama siapa yang kita cintai, dan kita senantiasa mengikat daripada hubungan tersebut, ya, terutama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada malam hari ini kita berada daripada bendera beliau, kita berada daripada bendera para wali-wali Allah, maka kita bakalan mendapatkan daripada syafaat mereka para aulia us-salihin. Mereka orang-orang yang memegang daripada ilmu-ilmunya Nabi Muhammad, mereka yang memegang daripada sirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kalau kita berbicara tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu warda. Beliau seorang yang luar biasa, dikatakan Sultanul Aulia, pimpinannya para wali. Kita yakinin kagak ini malam kita baca managib kita dapat berkah apa kagak? Harus. Kita yakin bahwa kita ketika menyebut daripada nama-nama orang saleh, menyebut daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ tempat maka diturunin rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inda dzikrus salihin tanzilur rahmah. Dengan menyebut daripada nama-nama orang-orang saleh, maka itu tempat dirahmatin sama Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada para orang-orang saleh tersebut, termasuk daripada wali min auliyaillah. Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa. Ketika itu ada satu kampung, nih mirip-mirip sama kampung di sini. Sini kampung apa namanya nih? Hah? Nambo. Namanya aja serem, Nambo. Di situ ada apa? Pohon bambu, ada tanah. Nggak berani jin buang anak, takut ntar kena kasus gitu. Jadi bukan tempat jin buang anak, tuh. Bukan tempat jin buang anak, cuman jauh banget dah. Masih banyak tanah kosongnya. Ada kuburan nggak di sini? Di sini kagak ada. Nah, di tempat dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ada satu pekuburan. Maka ini pekuburan biasa ngedengerin suara seksa dari dalamnya. Kira-kira ngeri gak? Ini tempat aja udah gelap. Terus ada kuburan, nih kuburan ngeluarin suaraan seksaan. Terus ketika itu masyarakat sekitar takut luar biasa. Maka dia mengadukan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia ngadu, ya Syekh, ini ada satu kuburan nih kagak bisa diam nih.
diseksa, tapi seksanya suaranya kedengeran sampai keluar, sampai kita ini semua ketakutan katanya. Tuan Syekh tolong katanya, syafaatin dia, tolong ya biar kagak kedengeran dah suaranya, biar diringanin adabnya. Apa pertanyaan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau bilang ketika nih dia masih hidup nih si mayit, apa dia pernah duduk di majelis aneh? Ini masyarakat nengok satu sama lain. Dibilang kagak pernah Tuan Syekh. Apa pernah dia dengar ceramah aneh? Ya kagak pernah juga, kagak pernah duduk di majelis taklim. Apa pernah dia mungkin di mana tempat dia ngaminin daripada doa aneh? Dijawab juga nggak pernah katanya. Terus kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, terus mau minta dengan alasan apa, dengan sebab apa aneh minta ampun buat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia kagak punya hubungan dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Diem semuanya. Ada satu orang nyeletuk. Ini orang bilang apa? Dia bilang, ya Syekh, tapi dulu aneh pernah denger dia ini waktu masih hidup nih, si mayit nih waktu masih hidup yang lagi diseksa, dia pernah ngomong ketika kita lagi nongkrong nih bahasanya, ada kuda daripada muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang mau berangkat ke majlis taklimnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Cukup katanya diangkat tangan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau minta maka diringanin adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang di dalam kubur ngelihat apa? Ngelihat debu dari kuda muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang mau datang ke majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu ngedapetin keberkahan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana kita semua yang hadir di sini dengan kecintaan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan kita ngedapetin keberkahan dari beliau, ngedapetin daripada syafaatnya beliau, mendapetin daripada pertolongannya beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara wali min auliyaillah luar biasa. Kalau kita punya hubungan yang baik, ini kita punya guru Kiai Haji Hasan Basri ngajarin kita, biar kita ini berhubungan jangan sama yang hidup aja. Kalau kita hidup sama hidup kadang suka ngenekin, iya kagak? Kalau hidup sama orang hidup, kita berhubungan sama orang hidup kadang suka megelin. Ini datang nih, ya palingan dia mau minjem duit, udah kagak enak aja. Pokoknya enak sama yang wafat. Tetapi hakikat mereka nggak wafat, mereka hidup. Berhubungan kepada wali-wali Allah itu sesuatu kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya ketika mereka punya hubungan yang baik kepada para auliyaillah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ini punya punya keberkahan yang Allah berikan untuk kita dikasih keberkahan dari mereka para auliyaillah. Diceritain Syekh Abdul Qadir Jailani juga ngajarin kita, ini majelis daripada majelis yang diistiqomahin setiap malam Jumat, Lailatul Jum'ah, malam yang berkah. Ini malam juga termasuk bulan Rajab, bulan yang berkah juga, bulan yang penuh rahmat. Ini malam perkumpulan kita luar biasa nih. Kalau bisa dilihat di catatan amal kita yang hadir niatnya ikhlas, udah banyak banget. Berkahnya luar biasa. Di antara daripada akhlak mereka para auliyaillah adalah mereka mengajarkan kita untuk kebersihan di dalam hati kita. Itu yang penting. Para wali ngajarinnya apa? Bersih hati. Belajar itu dulu. Berzikir, dengan berzikir kita bisa nggak bersihin hati kita. Tetapi banyak lagi penyakit-penyakit hati kita. Maka diajarin apa? Biar kita ini bersih hati kita. Jangan ada urusan sama manusia. Termasuk guru sekumpul juga ngajarin daripada salah satu wasiat beliau, jangan pernah iri sama orang, jangan pernah hasud, jangan pernah kita ngotorin hati, perbuat yang baik, kalau orang salah maafin. Ini perjalanan daripada perjalanan para auliyaillah, orang-orang terdahulu, mereka yang menempuh daripada jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berusaha sekuat tenaga untuk dibersihin hatinya. Dicontohin juga di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu warda, beliau punya anak. Nah ini anak belajar, kita semua harus belajar ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang wajib, ilmu-ilmu yang fardu, sholatnya, puasanya, zakatnya, pergi haji, itu wajib untuk kita pelajarin. Walhasil ini anak belajar luar biasa. Anaknya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia belajarin daripada balaghah, dia belajarin mantik, dia belajarin daripada sastra bahasa Arab. Luar biasa ilmunya. Sampai di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani, ini anak minta izin sama ayahnya. Bahasa kita, "Pak, boleh kagak, Pak? Aneh pengen ceramah di tempat Abah." Kata Syekh Abdul Qadir, "Ya udah, bangunlah ceramah." Luar biasa. Ceramahnya cakep, indah bahasanya dan lain sebagainya. Ayat-ayat Al-Qur'an keluar, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga keluar.
Tapi nih jamaah nih ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang kagak perhatiin, aneh kagak? Padahal cakep ceramahnya luar biasa. Udah lama dilihat ini jamaah sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, udah cukup, berhenti gitu. Turun, duduk. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani sekarang giliran abak ya katanya. Iya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani buka seperti biasa dengan apa? Dengan alhamdulillah, dengan sholawat. Beliau buka, beliau cuma ngomong begini. Beliau bilang ada ibu dia goreng ikan. Nah ikannya ditaruh di meja, dimakan kucing. Nangis jamaah yang hadir tuh daripada majelis Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini anak terbengong-bengong, gue sejam ceramah bahasanya kurang cakep apa? Kagak ada yang nangis, suara satu. Akhirannya penasaran nih anak, ditanya sama jamaah. Tuh aneh tadi ceramah kan bagus, kok ente nangis pas abah? Aneh cuman bilang apa? Cuman bilang ada ibu lagi goreng ikan, habis mateng ditaruh di meja, dimakan kucing. Kenapa ente nangis? Yang satu bilang katanya, itu makna yang luar biasa katanya. Kenapa? Berapa banyak diantara kita udah capek-capek beramal, amal kita hilang gara-gara riya. Berapa banyak daripada perbuatan-perbuatan orang udah baik akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah dengan berbagai macam tafsir. Itu karena hati yang bersih yang menyampaikan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah auliaillah, itulah wali-wali Allah. Nah kita ikutin jalan. Wah susah beb, jangan bilang susah. Jalan kita itu mencoba, jalan kita terus berjalan di jalan yang udah ditetapin oleh mereka orang-orang soleh terdahulu. Bukan jalan kita menanti hasil. Ini enggak, kita baru belajar sebentaran, udah dah kayaknya kayak aneh bego, kagak bisa-bisa. Nah jangan. Terusin dengan semangat, terusin dengan perjuangan, terusin dengan mujahadah yang kuat. Kita punya niat apa? Kita punya niat pengen ngikutin daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, pengen ngikutin para wali-wali Allah, pengen ngikutin daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, punya tekad yang luar biasa. Sehari gagal, masih ada besok, besok gagal, masih ada minggu depan gagal, masih ada bulan depan, terus sampai menutup daripada hayat kita. Itu tujuan kita. Semakin banyak daripada kita mengikuti jalan orang-orang soleh, maka semakin tertutup daripada maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengerin daripada cerita managib orang-orang soleh, managib daripada wali-wali Allah. Kita dengar, oh enak, pengen coba, lupa tuh tadinya pengen main gaple taruhan 10.000, lupa. Kenapa? Karena kita didengerin daripada kisah orang soleh sehingga kita kepengen ngikutin. Nah sebagai penutup, karena waktu dikit lagi jam 12, kita cerita wali aja dah enak. Mudah-mudahan kita berada di barisan mereka, kita ketemu sama mereka para aulia ussalihin. Terakhir, keuntungan orang yang berhubungan dengan para wali, dengan orang-orang soleh, itu keuntungannya bukan di dunia aja, melainkan sampai di akhirat. Sekarang ente punya harta banyak, bisa nolong ente nggak di akhirat? Ada orang meninggal bawa koper, bawa ATM-nya gitu, biar duitnya banyak, ada nggak? Nggak ketemu. Amal dia yang baik dibawa, ditambah lagi apa? Hubungan dengan orang-orang soleh, hubungan dengan para wali-wali Allah, mau yang telah wafat dalam tanda kutip ataupun yang masih hidup di zaman sekarang. Banyak para wali ada. Semakin banyak duduk, semakin kita banyak berziarah kepada mereka orang-orang yang soleh, maka semakin banyak juga kesempatan kita nanti berkumpul dengan mereka-mereka daripada para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir dikisahin oleh Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus Al-Adni. Jadi Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Akbar, itu ratibnya ratib Al-Aidrus. Punya anak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, punya ratibnya ratib Al-Aidrus Al-Adni, ratib Al-Adni. Ini Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, wali besar. Oh luar biasa. Beliau pimpinan wali di zamannya. Dikisahin pernah ada satu orang maling mau nyolong. Ini nama Habib Abu Bakar nggak kayak kita di zaman sekarang. Kalau nama kita kan ilmunya kagak ada, fotonya udah kesebar di sosmed aja kagak. Padahal ilmunya kagak ada, kayak yang ngomong nih. Fotonya banyak banget, wow sampai orang kenal, masya Allah. Padahal sih enggak, belum tentu. Tapi kalau orang dulu namanya terkenal, cuman orangnya belum tentu tahu yang mana modelnya. Kalau sekarang kebalikannya, ilmunya belum tahu tapi fotonya udah
udah tersebar. Walhasil ini pencuri tahu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, tahu wali besar yang punya karomah luar biasa. Nah cuman dia kagak tahu nih rumahnya yang mana. Walhasil singkat cerita, ini pencuri masuk ke rumah Habib Abu Bakar. Dia masuk, udah masuk, pas masuk ke kamarnya Habib Abu Bakar. Jangan nanya caranya, ntar pulang dipraktekin lagi. Nyampe masuk ke kamarnya, pas dia lagi mau ngambil, kedengeran suara Habib Abu Bakar. Ini orang tahu, suaranya tahu. Wah, ini rumah Habib Abu Bakar nih. Dia ngumpet di kolong tempat tidur, takut ketahuan ya. Padahal sih wali tahu aja, nanti mau ngumpet mana juga bakalan tahu. Walhasil masuk Habib Abu Bakar. Nggak lama lagi masuk lagi dari jendela, cuman bukan maling. Yang datang wali min auliaillah. Datang 2 orang. Ini 2 orang bilang sama Habib Abu Bakar, karena Habib Abu Bakar pimpinan para wali yang nentuin. Jadi kalau ada apa-apa lapor. Kan pimpinan begitu ya Kak, dilaporin. Ini kita udah kerja begini nih, laporannya begini. Nah pimpinan terima beres. Walhasil ini 2 wali ngasih kabar sama Habib Abu Bakar. Ya Habib, wali si fulan nih katanya meninggal, nih kita harus cari gantinya nih. Siapa ya katanya? Kata Habib Abu Bakar, aneh udah dapat. Siapa ya Habib? Kita tahu. Nih yang di bawah tidur. Ayo keluar. Gemeter nih. Aneh katanya. Iya, ente langsung diganti. Ini mau maling ke rumahnya wali, jadi wali. Hah? Jangan malingin rumah kiai, bahaya. Ini orang yang datang dengan keburukan ke pintunya wali. Allah balik seketika derajat dengan keberkahannya siapa? Keberkahannya wali min auliaillah. Karena wali ini kekasihnya Allah. Wali ini kesayangannya Allah. Makanya Allah menyatakan perang 2 hal. Yang pertama, yang musuhin daripada wali-walinya Allah. Makanya hati-hati. Itu ziarah ke makam wali dimusuhin. Hati-hati dengan mulut orang-orang tersebut. Ngatain orang-orang yang berziarah ke makamnya wali, perbuatan yang nggak baik dan lain sebagainya. Hati-hati, nih wali nih kekasihnya Allah. Wali itu dicintain sampai Allah nyatakan perang siapa yang memerangi daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah makanya ayo kita lihat daripada kisah tersebut, kita lihat bagaimana kemuliaan mereka para aulia salihin. Yang terakhir Habib Abu Bakar bin Abdul Attas, orang yang datang dengan segala keburukan, niat yang kagak baik, datang ke pintunya wali, maka Allah naikin derajatnya. Bagaimana kita yang insya Allah kagak ada penyakit-penyakit kayak begitu, kagak ada daripada sifat-sifat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersungguh-sungguh nih, kita duduk hadir istiqomahin ini malam, niatin dari sekarang sampai kapan? Sampai ane meninggal, ane malam Jumat di sini baca managib Syekh Abdul Qadir Jalani, hadir di majelis-majelis ilmu, pelajarin daripada jalan-jalan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, ikutin, amalin daripada perbuatan-perbuatan mereka. Maka dengan keadaan tersebut kita bakalan diselamatin sampai Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkah daripada aulia salihin. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan guru kita Habib Kiai Haji Hasan Basri beserta Habib Muhammad Al-Bagir Al-Kaf, Habib Ahmad bin Ibrahim Segaf, dan para kiai, para asatis yang lainnya, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kabulin segala hajat-hajatnya, Allah permudah daripada segala urusannya, Allah jauhin daripada segala musibah, dari wabah, dari penyakit, dari hal-hal yang enggak disenengin. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan perkumpulan kita mengundang daripada keberkahan, rahmat, ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat, hajatnya digobul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya niat, niatnya digobul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan perbaikan di dalam hati kita dengan berkahnya ini majlis, dengan berkahnya para aulia salihin. Mudah-mudahan Allah bersihin daripada hati kita, Allah jaga daripada hati kita, Allah terangi daripada hati kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala isi dan dalam hati kita rasa mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan keberkahan di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tutup usia kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan kelak anak keturunan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan keberkahan ini majlis menyambung sampai nanti di hari kebangkitan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dengan para kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam hari ini dibawa oleh para kekasih
kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, di bawah panji mulia, panji liwaul hamad, panjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ngedapetin syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah kekalkan dengan perkumpulan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus A'la. Amin 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 ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Yang benar datangnya semata-mata dari Allah, yang salah karena kebodohan dan kekhilafan Al-Fakir selaku manusia. Sekali lagi minta ridha dan maaf dari antum semua, terutama para guru-guru kita. Mohon dibukakan pintu maaf untuk Al-Fakir. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.